Selamat pagi. Saya baca dalam 1 Samuel pasal 24 ayat 11 hingga 13. Ayat 11, sekarang tuanku mengalami sendiri bahwa di dalam gua tadi, Tuhan telah menyerahkan tuanku kepada hamba. Hamba telah disuruh oleh beberapa orang anak buah hamba untuk membunuh tuanku, tetapi hamba menolak. Hamba menjawab bahwa hamba tidak mahu menyakiti raja yang dipilih oleh Tuhan. Lihatlah ayahanda, lihatlah potongan jubah tuanku yang hamba pegang ini. Sebenarnya hamba dapat membunuh tuanku, tetapi hamba hanya memotong sedikit tepi jubah tuanku. Hal ini membuktikan bahwa hamba tidak bermaksud jahat ataupun derhaka. Tuanku mengejar-ngejar hamba untuk membunuh hamba, meskipun hamba tidak bersalah sedikit pun terhadap tuanku. Semoga Tuhan memutuskan siapa yang bersalah, hamba atau tuanku. Kiranya Tuhan membalas perbuatan tuanku terhadap hamba. Namun hamba tidak akan menyakiti tuanku sedikit pun. Mari kita lihat dalam Ibrani 5 ayat 1 hingga 6. Tajuk besar, Yesus Imam Besar. Ayat 1, setiap imam besar daripada kalangan manusia dilantik untuk mewakili manusia dalam hal-hal yang berkaitan dengan Allah, supaya dia dapat memberikan persembahan dan korban untuk menghapuskan dosa. Ayat 2, dia dapat merasakan belas kasih kepada mereka yang jahil dan sesat kerana dia sendiri menghadapi kelemahan diri. Ayat 3, oleh itu dia dikehendaki membuat persembahan bukan sahaja untuk menghapuskan dosa orang lain tetapi juga dosanya sendiri. Ayat 4, tiada sesiapa pun mengambil kehormatan ini untuk dirinya kecuali yang dipanggil oleh Allah seperti Harun. Ayat 5, demikianlah juga Kristus, dia tidak memuliakan dirinya untuk menjadi imam besar, tetapi Allah telah berfirman kepadanya, engkau anakku, pada hari ini aku menjadi bapamu. Ayat yang terakhir, ayat 6, Allah berfirman juga di suatu tempat lagi, mereka menjadi imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Shalom dan selamat bertemu sekali lagi kita dalam ibadah online kita pada hari ini. Saat ini saja kita semua untuk menaikkan lagu pujian Natal Kasih Terindah. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya, kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan berserta kita, Immanuel. Bersukacitalah, bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya, kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah
kita senantiasa dikuatkan oleh Tuhan. Oleh itu mari kita nyanyikan lagu penyembahan ini sebagai doa kita untuk dunia ini. Dan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya dan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kau memberkati aku dan melindungi aku daripada dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah
kami umatmu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, balik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah kami. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan, dan pulihkan, dan pulihkan kembali negeri kami. Shalom sekali lagi untuk kita semua. Saya percaya bahwa kita senantiasa berikan kekuatan, senantiasa memberikan sesuatu hal kepada Tuhan, dan senantiasa melihat apa yang perlu kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Banyak hal yang kita lakukan sepanjang tahun ini, itu adalah sesuatu hal ataupun tahun yang begitu sukar untuk kita lalui. Namun saya percaya bahwa kita semua dapat mengharungi itu bersama-sama. Nah, saat ini saya ingin mengongsikan satu rahasia mengenai ketenangan di dalam Yesus Kristus. Nah, namun sebelum itu saya ingin mengajak kita untuk membaca di dalam Mazmur 62 ayat 2. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Nah, saat ini saya mau kita merefreshkan kembali mengenai kisah-kisah lalu kita dari seorang yang tidak mengerti hal-hal dunia, sehinggalah kita mengenal arti cabaran. Nah, harapan kita itu adalah sesuatu hal yang besar yang berbuah menjadi sesuatu titik kita, fokus kita kepada sesuatu yang diinginkan. Nah, seperti Yesus, harapannya adalah begitu besar untuk menyelamatkan manusia sehingga kan ia sanggup melakukan hal-hal yang luar dari batas kita. Sebab itu kenapa kita dimenangkan. Oleh karena kasihnya yang begitu besar buat kita semua. Nah, ada beberapa alasan mengapa kita tidak tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Yang pertama itu adalah hidup dalam kesombongan. Yang kedua, hidup dalam dosa. Dan yang ketiga itu adalah tidak hidup dalam firman Allah. Nah, mengapa ketiga-tiga alasan ini tetap ada dalam diri kita? Karena kita tetap tidak terapkan firman Tuhan dalam diri kita, sehingga kan kita lupa siapa diri kita. Nah, rahasia yang ingin saya kongsikan bersama kita pada hari ini ataupun pada saat ini adalah yang pertama, doa yang hidup. Doa yang hidup. Mazmur 66 ayat 20. Aku memuji Allah karena Dia tidak menolak aku dan tidak berhenti mengasihi aku. Saudara sekalian, kenapa kita perlu katakan doa itu harus hidup? Bahkan juga kenapa itu doa itu senantiasa bersama dengan kita. Karena kita tahu bahwa doa kita itu adalah sesuatu hal ataupun sesuatu yang kita ingin sampaikan kepada Tuhan. Hal kedua, rahasia yang kedua itu adalah nyatakan firman di dalam harianmu.
Kita tahu itu bahwa firman itu senantiasa bersama dengan kita. Firman yang ada di dalam diri kita itu, firman yang senantiasa bersama dengan kita, itulah firman yang hidup di dalam setiap kehidupan kita. Hal yang ketiga adalah matikan kelelahan dari dalam dirimu. Di dalam dirimu, bahkan juga di dalam diri saya, saudara. Karena kita tahu bahwa sebuah kelelahan itulah yang membuatkan diri kita ini menjadi sesuatu pribadi yang lemah, menjadi sesuatu pribadi yang tidak mengerti akan hal-hal dunia. Karena itu kenapa matikan kelelahan itu di dalam setiap pribadi kita. Hal yang terakhir adalah izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Karena kenapa? Karena apabila kita mengizinkan sesuatu hal yang datang daripada Tuhan, kemenangan bahkan juga urapan itu senantiasa tersedia buat kita. Salam sejahtera, Tuhan memberkati. Salam, selamat pagi, selamat beribadah melalui online kita pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini mari kita berdoa bersama-sama dan saya pimpin di dalam doa yang kedengaran. Bapa kami yang di surga, terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Karena kasih setiamu Tuhan tidak pernah berubah dari dahulu dan sampai ke saat ini. Dalam kesempatan ini Tuhan kami mau berdoa khusus bagi perayaan Natal sepanjang bulan Desember ini Tuhan. Biarpun dalam keadaan seperti ini Tuhan, dimanapun anak-anakmu meraya Natal pada tahun ini, baik secara kelompok kecil, secara keluarga masing-masing, kami percaya Tuhan di situ Engkau menyertai kami, agar setiap anak-anakmu menyadari bahwa Engkau lahir juru selamat kami. Juga Tuhan kami doakan khusus bagi para jemaat kami yang akan balik rentas daerah dan rentas negeri, agar setiap anak-anak kami agar sampai dengan selamat ke destinasi masing-masing. Juga Tuhan kami mau berdoa khusus bagi sakit penyakit yang sedang menular ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus cepat berlalu ya Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih penyertaan-Mu, penjagaan-Mu dalam hidup kami sepanjang hari-hari berlalu sehingga pada hari ini Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan, Engkau beri kami kekuatan, semangat terus berjuang sehingga ke garis yang terakhir ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami di dalam nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin.